Nah berikutnya kami persilakan Ibu Elina. Boleh berdiri Ibu Elina dan nanti langsung akan dijawab Ustadz Azhari Nasution. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. saya dengan Ibu Elina ingin bertanya Ustadz. Tadi kata Pak Haji Oki kan bahwa aib itu dosa besar ya kalau diumbar. Nah kalau bagi kita nih ibu-ibu kan biasa Pak di sosial media sudah banyak banget aib-aib dari yang kita dengar ataupun dari tangga dekat, kerabat dekat kita. Bagaimana kita secara menyikapi aib-aib yang sudah terumbar yang kita terima. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan flexing dosa. Jadi bukan cuman harta yang di flexing. Bukan cuman tas. Bukan cuman baju gamis. Dosa juga bisa di flexing. Betul nggak? Nah itu bagaimana? Kata Tuan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan dalam hikamnya min alamati mautil qalb. Kata beliau, ada dua indikasi kalau hati kita mati. Apa itu? Yang pertama adamul huzn. Tidak sedih ketika kita tidak mengerjakan perintah Allah. Allahu Akbar, azan. Lewat azan tetap enggak sholat. Lewat waktu zuhur enggak sholat. Ketiban asar enggak juga sholat. Dan tidak ada rasa sedih. Karena tidak melakukan ketaatan. Itu tanda hatinya mati. Yang kedua kata beliau, tarkun nadam. Tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan maksiat. Alih-alih nyesal dia justru mengkampen maksiatnya. Menceritakan maksiatnya. Di ruang publik. Di ruang podcast hari ini. Betul nggak? Bahkan viewersnya banyak. Karena makin aib makin laku hari ini. Ya kan? Hampir semua. Trennya kan begitu. Jadi semakin isu yang diangkat privat semakin banyak penontonnya. Kalau yang normatif orang nggak mau. Tapi dia sama siapa, kemana, kenapa begitu. Orang mantengin nonton. Nah, ini bangga terhadap dosa. Min alamati mautil qalb. Itu tanda hatinya mati. Ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Ibn Athaillah, hatinya bermasalah, konslet. Karena mestinya kalau waras, itu kembali merujuk ke hadis Nabi. Al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Orang yang hatinya waras, dia tetap berbuat dosa. Bukan berarti orang waras tidak berbuat dosa. Waras secara rohani, secara spiritual. Orang yang soleh jangan dibilang tidak berbuat dosa. Tetap berbuat dosa. Tapi apa yang membuat mereka jauh lebih waras daripada kita? Mereka orang-orang soleh setelah berbuat dosa langsung kata Nabi. Mahaka fi sadrik, hatinya goncang. Merasa ada yang ngeganjel. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dia malu kalau orang tahu apa yang dia buat. Bukan justru dia buka di ruang podcast, di tongkrongan sambil nyeret kutu di kalender. Ambil ngomongin dosa. Apalagi dia, lu tahu nggak? Gue udah hatam itu. Mau tahu lu? Diobrol, di campaign, bahkan dicariin membernya. Kan sekarang begitu tuh, algoritmanya begitu. Nah itu hatinya mati. Karena itu kata Imam Sahal Al-Tustari, ini seorang ulama sufi besar. Di awal-awal, beliau dalam tafsir sufinya, beliau mengatakan begini. Arba'atun ba'da dzanbi asyaddu minadz dzanbi. Apa dia bilang? Ada 4 dosa yang lebih berdosa dari dosa. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Dengerin nih Bun nih. Ada 4 dosa yang lebih berdosa dari dosa. Bayangin. Dosa aja udah gede. Ini ada yang lebih berdosa dari dosa. 1, al-israr. Terus menerus berbuat dosa. 2, al-istibsyar. Menikmati dosa. Habis buat dosa, enak juga ya. Nah itu istibsyar. Itu jauh lebih berdosa dari dosa yang dia buat sebelumnya. Yang ketiga, kata Imam Sahal Al-Tustari dalam tafsirnya, al-istisghar,
menyepelekan dosa. Alah, ntar juga bisa tobat, masih sehat ini, kerjain aja, itu istisghar. Orang kenapa bisa pasih mulutnya bicara dosa? Coba lihat di ruang podcast. Umur berapa udah gak perawan? Itu kan pertanyaan yang lumrah hari-hari ini. Padahal sangat tidak waras kan itu. Terus dijawab lagi, kayaknya SMA, enggak SMP katanya. Coba itu. Dan ditontonin tuh, di like sama kita punya anak-anak. Kan gawat itu. Istisghar, menyepelekan dosa. Yang terakhir, iftikhar. Membanggakan dosa. Itu yang tadi tuh, mengkampen dosa, ngobrolin dosa, dan tidak ada rasa bersalah. Ini 4 dosa yang lebih berdosa daripada dosa. Allah mengizinkan kita berbuat dosa, kan tidak ada yang tidak atas izin Allah. Kita punya kekuatan untuk mencuri, kan izinnya datang dari Allah meski Allah tidak ridho kan. Nah, Allah mengizinkan dosa terjadi untuk diampuni bukan untuk dibanggakan. Ketika orang berbuat dosa tidak muncul rasa bersalah lalu membanggakan dosanya, itu dosa yang besar sekali. Hadis yang dikutip oleh guru kita di awal segmen, semuanya diampuni kecuali 1 orang. Orang yang Allah tutup aibnya di pagi hari tapi dia buka aibnya di malam hari bersama temannya. Atau orang yang berbuat dosa di malam hari, di pagi hari dia posting dosanya. Dan semua orang tahu dan menjadi dosa jariah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah. Ini flexing dosa. Bukan cuma flexing harta. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Azhari Nasution. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak dimatikan hati kita dan selalu ditautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Azhari Nasution tadi, ketika kita melakukan dosa sedikit saja, maka dibuat gelisah hati kita sehingga kita segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen berikut, segmen 4 dan 5, kembali guru-guru kita nanti akan kembali memberikan tausiah dan juga masih kita buka sesi tanya jawab yang disampaikan dari para jamaah. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.